Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Untuk kali ini saya menemani kalian untuk belajar bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Rika Yuliana. Asal saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dan alamat saya dari Weruh, Sukoharjo. Anak-anakku semuanya, sudahkah kalian membaca salah satu hikayat? Kalau sudah dan kalian sudah paham isinya, tentunya kalian akan bertanda tanya. Ini ada sesuatu yang berbeda dengan cerita-cerita lainnya, seperti cerita pada legenda, cerpen, novel, ataupun yang lainnya. Kalau kalian sudah benar-benar membaca teks hikayat, mari kita analisis ciri dari teks hikayat. Tapi sebelum masuk ke karakteristik hikayat, tentunya kalian harus tahu apa itu yang dinamakan hikayat. Hikayat berasal dari bahasa Arab yang bertuliskan haka. Haka di sini artinya bercerita atau menceritakan. Apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud hikayat? Hikayat adalah sebuah karya sastra lama berbentuk prosa yang menceritakan kehidupan keluarga atau kaum bangsawan lengkap dengan kesaktian, keanehan, dan keajaiban pada tokoh utama tersebut. Seperti karya sastra yang lainnya, hikayat tentunya juga mempunyai tujuan dari penulisnya. Ada hikayat yang ketika kita membaca, kita langsung terhibur dengan isinya. Tentunya tujuan yang pertama adalah untuk penghibur pembacanya. Kenapa? Karena ketika kita membaca hikayat tersebut, ketika kita merasa sedih atau gundah gulana, dengan membaca hikayat tersebut kita menjadi merasa terhibur dan menjadi senang kembali. Ada juga hikayat yang dibuat dengan jalan cerita tidak nyata atau dilebih-lebihkan dengan tujuan membuat musuh takut dengan kerajaan dalam cerita tersebut. Karya sastra ini biasanya diminta oleh sang raja sehingga seolah-olah kerajaannya lah yang paling perkasa. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerajaannya dari serangan musuh-musuh yang mengancam keberadaannya. Untuk selanjutnya, kita masuk pada inti dari pembelajaran kita hari ini, yaitu karakteristik hikayat. Untuk karakteristik hikayat yang akan saya sampaikan ada 6. Yang pertama, mengandung kemustahilan. Kedua, tokoh cerita memiliki kesaktian. 3, bersifat anonim. 4, istana sentris. 5, alur berbingkai. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa Melayu klasik. Untuk berikutnya, kita bahas penjabaran dari poin-poin karakteristik hikayat tadi. Yang pertama, mengandung kemustahilan. Kemustahilan maksudnya hal tersebut tidak masuk akal atau tidak bisa dinalar.
Untuk contohnya kita ambil dari hikayat si miskin. Si miskin yang menemukan sebuah tajau yang berisi emas yang tidak akan habis. Membelah perut ikan nun hanya dengan daun padi. Di sini contoh tersebut ada dua kemustahilan. Yang pertama, si miskin itu menemukan tajau yang isinya emas yang tidak akan habis. Itu mustahil jika di dalam kehidupan emas ada di tajau dan tidak akan pernah habis. Itu mustahil, tidak bisa masuk akal. Apalagi bisa membelah perut ikan nun hanya dengan daun padi. Daun padi itu saja tidak bisa untuk membelah apapun, apalagi untuk membelah perut ikan. Jadi itu tidak logis, itu mustahil. 2. Tokoh memiliki kesaktian. Kesaktian dapat diartikan kekuatan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh dalam cerita. Kita ambil contohnya dalam hikayat si miskin. Dengan kesaktiannya diciptakannya kembali kerajaan Puspasari dengan segala perlengkapannya seperti dahulu kala. 3. Istana sentris. Istana sentris yaitu berkisah tentang lingkungan istana atau kehidupan istana. Biasanya menggunakan istilah-istilah dan bahasa yang terkait dengan kerajaan dan istana. Contoh pada hikayat si miskin menggunakan kata Maharaja Indradewa. Buktinya, kerajaan tersebut dipimpin oleh Maharaja Indradewa. Beberapa raja di tanah tersebut tunduk kepada Baginda Raja Indradewa dan selalu mengantar upeti setiap tahun. Yang kedua, istana. Buktinya, pada suatu hari semua orang, baik para raja, menteri, prajurit maupun rakyat berkumpul di istana Sang Maharaja. 4. Anonim. Artinya, nama pencerita, pencipta, atau pengarangnya tidak diketahui dengan jelas. Hal tersebut disebabkan karena zaman dulu tidak banyak orang yang mengejar popularitas, sehingga pengarangnya lebih fokus untuk menyajikan karya. Dan pada saat itu juga belum ada teknologi elektronik yang seperti saat ini, sehingga tidak bisa menyampaikan ke media-media massa, dan penyampaiannya pun secara lisan dan turun-menurun dari orang satu ke orang yang lainnya. 5. Alur berpinggar. Artinya, di dalam cerita hikayat ditemukan cerita dalam cerita. Maksudnya, dalam isi ceritanya terdapat rangkaian cerita lain yang dikisahkan oleh para tokohnya. Untuk contohnya, bisa kalian baca pada hikayat Bayan Budiman, hikayat Baktiar, hikayat 1001 Malam, hikayat Gulam, hikayat Kalilah, dan Saminah. 6. Bahasa Melayu klasik. Kenapa memakai bahasa Melayu klasik? Karena hikayat digubah pada abad ke-18 Masehi, yang dimana bahasa Melayu klasik menjadi salah satu bahasa utama.
Untuk contoh penggunaan bahasa Melayu klasik pada hikayat, biasanya menggunakan kata-kata di awal paragraf berupa konon, alkisah, sebermula, hatta, dan lain-lain. Demikian tadi penyampaian materi dari saya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kalian. Dan apabila ada beberapa materi yang saya sampaikan kurang dapat dipahami, maka saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.